Itu kalau dia tahu maqam Habib Umar, ya sujud 70 kali ya. Itu gawat itu orang. Tapi Habib Umar memperhatikan nggak, menghiraukan nggak orang caci maki beliau? Maka yang komentar di kolom komentarnya bukan hanya orang alim, tapi juga orang jahil. Banyak nggak antum baca orang ngata-ngatain Habib Umar di YouTube? Banyak. Itu jadi ketika saya melihat fotonya Deddy Corbuzier nampak bangga sekali bersungkem kepada tokoh Yaman, itu saya jadi ingat langsung menghubungkan hal tersebut dengan peristiwa sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia. Kapan mereka datang ke Indonesia, dengan siapa datang ke Indonesia, lalu di sini berbuat apa dengan bangsa Indonesia, dengan pejuang-pejuang Indonesia. Habib Umar itu adalah salah satu sumber ilmu keislaman di antara dunia ini. Salah satu sumbernya dia. Ya, banyak ulama-ulama habaib di Indonesia ini belajar kepada beliau. Mungkin kau tidak tahu, sekarang aku kasih tahu kepada kau Gusmar. Coba kau buka lagi sejarah Gusmar. Ya, tempat proklamasinya kemerdekaan Indonesia di Jalan Kepegangsaan Timur nomor 56. Kau tahu siapa itu? Punya siapa rumah itu? Coba kau gali sejarah, kau belajar lagi sejarah Gusmar. Rumah itu diwakafkan oleh seorang pengusaha besar dari Yaman yang memiliki semangat NKRI, Gusmar. Paham kau itu? Ya, jangan belagak sok pintar kau, jangan belagak sok jago kau Gusmar. Kau ajarin si Deddy Corbuzier yang orangnya lebih pintar dari kau. Sebenarnya kau lebih buruk dari Deddy Corbuzier. Paham kau Gusmar? Coba saksikan Al-Habib Umar. Apakah beliau pernah mengkritisi kelompok yang mengatakan kita ahli bid'ah? Dengan kata-kata kasar pernah nggak? Ya ada. Mungkin saya lebih kasar daripada Habib Umar. Tapi Al-Habib Umar karena sudah masuk ke dunia sosial media, maka yang komentar di kolom komentarnya bukan hanya orang alim, tapi juga orang jahil. Ketika saya membuat video menanggapi Deddy Corbuzier kemarin yang bertemu sungkem dengan seorang tokoh dari Yaman yang hari ini sedang datang di Indonesia. Banyak yang mengatakan salah apa tokoh Yaman itu dengan saya, dengan KB Nusantara. Loh, apakah saya menyalahkan tokoh Yaman itu? Saya sedang mengingatkan Deddy Corbuzier karena ini momennya dia ketemu dengan tokoh Yaman, maka saya jadi teringat Yaman. Kau yang harusnya belajar banyak kepada Deddy Corbuzier, Gusmar. Paham kau? Ya. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier itu sudah tahu bagaimana mencintai, menghargai, menghormati zuriat Nabi. Ya, dia sudah paham itu. Kau mungkin belum, karena ilmu kau masih dangkal dibanding Deddy Corbuzier. Oke, kau tahu itu siapa Habib Umar? Hadramaut, imigran-imigran Yaman yang kebetulan saat ini masih sedang sangat ramai menjadi polemik pembahasan di seluruh Nusantara terkait dengan silsilah nasab imigran Yaman yang mengklaim diri sebagai zuriat Nabi dengan sebutan Habib, yang ternyata atas sebuah kajian manuskrip kitab-kitab nasab pada abad ke-4, ke-5, dan seterusnya ternyata dinyatakan mungkoti atau terputus menyambung kepada Rasulullah SAW. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Kenapa sekarang ada anak-anak muda nggak nyantri berani nyalahin kiai? Cuma karena masalah maulidan, tawasulan, dan celana jingkrang. Nih Dr. Ismail nih ahlun nar. Oh, coba kalau berdiri pasti di bawah mata kaki kan? Oh, Pak Camat masuk ini, ya. Karena kata mereka, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak mandang orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Pak Rektor masuk. Ya. Kayaknya nih semua yang ada di sini masuk semuanya, ya. Kecuali saya pakai sarung. Kenapa berani anak muda sekarang ngomong begitu? Hasil nonton YouTube. Kita cuma berani ngomel-ngomel di belakang. Kalian nih sesat, belajar kok pakai YouTube. Bukan begitu sekarang zamannya. Kita harus mengisi YouTube. Ya. Oke, sebelum ini refleksi umum, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih serius. Tantangan kita minimal ada dua saja. Pertama wasail, kedua maqasid. Wasail, wasilah.
alat. Nah, ini bisa nomor 2 kita kaji. Yang penting maqasid dulu. Apa maqasidnya? Orang faham Islam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mencapai ini gimana caranya? Dulu masyayikh kita, mereka berkirim-kirim surat. Maka sekarang kenapa kita gak gunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube untuk merekam dan memberi pengaruh di dalam dunia-dunia ini? Nah, itu wasail. Wasail ini bebas. Dulu kiai-kiai kita supaya orang ngumpul pegang rebana terus sholawatan. Bener gak? Ngumpul gak? Pada ngumpul semua. Makanya hasilnya kan nih muka-muka suka maulid semua kan ini ya. Muka-muka matanya ngantuk kalau malam-malam selesai maulid jam 2. Subuhnya gak tahu deh ya. Yang penting maulid. Jadi kiai-kiai kita dulu, mereka menggunakan apa yang dapat jadi media ngumpulin orang. Dulu ngumpul mesti offline, bener? Oke. Dulu Sunan Bonang. Sunan Bonang pakai apa ngumpulin orang? Alat musik namanya. Ya. Ada lagi yang menggunakan wayang. Ada lagi menggunakan silat. Macam-macam. Dulu pesantren-pesantren ada silatnya. Karena di luar pesantren ada orang kebatinan sakti-sakti. Maka kiai-kiai mengumpulkan cara. Apa cara supaya orang mau ngumpul? Kita gak usah memikirkan saya harus beli kamera. Enggak. Ya. Yang ada aja. Gak usah mikirin kalau begini, merekam sendiri. Kan ada orang yang rekam sendiri, posting sendiri, tonton. Jangan. Mulailah dari ngaji biasa. Ngaji biasa. Coba saya mau tanya, Al-Habib Omar itu bisa ngerekam gitu gak? Enggak. Beliau cuma ngajar. Lama-lama orang datang. Di antara yang datang ini punya inisiatif. Habibna law sajjalna yani muhadaratak. Kata beliau, silakan. Akhirnya lama-lama dari Facebook sekarang menjadi TV. Namanya Earth Nabawi. Udah jadi TV. Itu TV sudah buat daurah online. Udah online. Habib Umar sudah mengizinkan kajian online. Berarti beliau ini orang lama, otaknya otak baru. Kita ini hidup di zaman baru, otak masih tradisional. Kalau mau jadi santri harus datang sini. Iya, kalau jadi santri. Tapi kalau mau ngaji kan nggak mesti datang. Bisa lewat alat-alat itu. Coba saksikan Al-Habib Omar. Apakah beliau pernah mengkritisi kelompok yang mengatakan kita ahli bid'ah dengan kata-kata kasar? Pernah nggak? Ya ada. Mungkin saya lebih kasar daripada Habib Omar. Tapi Al-Habib Omar karena sudah masuk ke dunia sosial media, maka yang komentar di kolom komentarnya bukan hanya orang alim, tapi juga orang jahil. Banyak nggak antum baca orang ngata-ngatain Habib Umar di YouTube? Banyak. Itu kalau dia tahu makom Habib Umar, ya sujud 70 kali ya. Itu gawat itu orang. Tapi Habib Umar memperhatikan nggak, menghiraukan nggak orang caci maki beliau? Maka kalau antum nih mau masuk ke dunia gaib namanya YouTube, mesti telimanya tebal, matanya tebal, nggak boleh sensitif, mukanya harus muka tembok, dicaci maki orang cuek aja, tapi bukan dablek, bukan orang bodoh, bukan. Ini orang masuk ke ayat Quran, la yakhafuna lawmata. Karena saya sering menyampaikan riya itu ada 2. Pertama riya, pengen dipuji, banyak pengikut. Yang kedua riya, takut dicaci, ditinggal pengikut. Itu riya. Jadi saya ditanya sama kawan saya, Ustaz, kamu kenapa ngajarin hikam? Ntar gak takut ditinggal sama salafi, dicaci maki salafi? Gitu ngomongnya. Ntar Wahabi menyesatkan kamu loh. Loh, saya nggak ngajar hikam juga dengan sesat. Mending jalan sekalian. Dan perlu kamu tahu Kiai, saya ngajar bukan untuk dapat ridho salafi. Kita ngomong begitu. Kita ini ceramah, ngajar
bukan untuk membuat ridho umat. Kita pengen membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridho umat beda pembisik, udah beda hasil. Kiai-kiai tengkar karena si pembisik kurang ajar. Sama rektor maka prodi tengkar karena mahasiswa tuh yang ngadu-ngadu tuh. Coba aja ntar lihat. Kita kan orang kampus, ngertilah ya. Pembimbing dengan kaprodi dia adu-adu. Lah masa doktor, masa magister dia adu sama mahasiswa. Jadi mahasiswa aja ya. Nah ini tantangannya. Maka seorang yang ingin mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, lawannya bukan Wahabi, dirinya sendiri. Jadi tahadiyat al-uzma bukanlah Wahabiyah atau Salafiyah. Al-ula nafsu. Yang pertama dirinya sendiri. Dia pengen terkenal, pengen dapat follower, pengen monetis. Ada sekarang monetis loh ya. Jadi YouTuber tuh bisa kaya, kecuali saya. Nge-YouTube yang dapat yang punya channel YouTube. Nggak setoran itu. Kita nggak ada masalah, karena rezeki tidak akan tertukar sebagaimana jodoh. Ya. Walaupun udah sering mojok, jalan berdua, naik motor, namanya jodoh belum tentu dia. Jangan seneng-seneng dulu. Ada yang aham-aham. Itu orang di waktu pesantrennya tertahan. Sekarang kayaknya bebas ya. Jadi tantangan pertamanya bukan Salafi Wahabi. Yang pertama diri dia sendiri. Apakah dia sibuk dengan wasail atau sibuk dengan maqasid? Kalau sibuk dengan wasail, sibuk ngurusin channel, sibuk ngurusin handphone, sibuk buat akun. Itu kesibukannya. Padahal tugas dia al-maqasid. Adapun wasail, Allah akan kirim orang. Intan surullah ya surkum. Kamu bantu Allah, gimana caranya? Sebarkan ajaran Allah. Nanti Allah akan kirim orang-orang untuk khidmah kepada dia. Itu orang khidmah bukan untuk dia, untuk Allah juga. Intan surullah yang surkum. Kalau kamu berkorban untuk Allah, Allah korban untuk kamu. Nah, sekarang kebanyakan buat studio bagus-bagus, handphonenya bagus-bagus, kamera bagus-bagus, tapi orangnya nggak dibaguskan. Jadi jangan terbalik. Kita ngaji di pesantren tidak diizinkan ngajar kecuali sudah dapat apa? Ijazah dari guru, benar nggak? Kalau di pesantren dapat ijazah, seharusnya di YouTube ada ijazahnya juga. Cuma kan nggak ada. Ijazah di YouTube adalah ijazah netizen. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Itu netizen tuh. Yang lain bengong, maksudnya apa sih? Punya akunnya. Jadi tantangan pertamanya siapa? Diri. Sibuk dengan wasail atau maqasid. Nah, maka saya antarkan di depan ada wasilah, ada maksud. Baru yang kedua, di dalam maqasid itu ada turunannya namanya mafahim. Pemahaman-pemahaman. Yang ngajar lewat online ini jangan malu-maluin. Baca kitab kok salah sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau salahnya berkali-kali, apalagi salah mentasrif ya nggak? Ada kan yang salah mentasrif dulu. Cuma orang awam nggak mau tahu. Yang penting ustadz saya. Udah jelas salah mentasrif tetap dipanggil kiai. Santri aja belum lolos.